Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala limpahan rahmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita, yang mana dengan rahmat itu kita hendaknya berbahagia, karena hanya dengan rahmat Allah lah kita bisa beribadah kepada Allah, dan hanya karena rahmat dari Allah kita bisa diizinkan untuk bermajelis ta'lim di dalam menuntut ilmu agama, yang mana itu bagian dari yang diperintahkan di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah seseorang atau kita menyampaikan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, kepada umat, kepada mad'u, yaitu orang yang kita dakwai, bukan karena ilmu tersebut atau sesuatu yang kita sampaikan tersebut sudah pernah disampaikan. Jadi seorang dai ataupun kaum muslimin pada umumnya, ketika dia menyampaikan suatu ilmu dari ilmu agama ini, bukan karena ilmu tersebut sudah pernah disampaikan, kemudian karena sudah pernah disampaikan kemudian tidak disampaikan lagi, bukan seperti itu. Karena ilmu agama itu bukan seperti barang dagangan, yang mana ketika sudah ada yang menjual kemudian kita tidak menjualnya, atau kita mencari hal-hal lain yang sekiranya bisa laku. Tapi ilmu tidak seperti itu. Ilmu ini disampaikan bukan karena sudah pernah disampaikan, tapi supaya ilmu tersebut bisa sampai tembus ke dalam hati manusia, sehingga dengan ilmu tersebut diulang-ulang, sering mendengar, sering menyaksikan, maka dia akan semakin paham, sehingga dia akan lebih mudah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan bahwasanya ilmu itu untuk diamalkan, akan tetapi pengamalan ilmu itu juga membutuhkan ilmu. Di dalam kita mengamalkan ilmu itu butuh ilmu. Ada kalanya ilmu itu diamalkan secara zahir, bisa kelihatan oleh semua orang, sehingga akan nampak bahwasanya si fulan sedang mengamalkan ilmunya, seperti halnya ketika dia sholat, seperti ketika dia puasa, kelihatan kalau sedang berbuka atau sahur misalkan, atau terlihat dari kondisi keadaan yang menampakkan kalau dia puasa. Atau haji, ini sangat nampak ketika orang mengamalkan ilmu hajinya. Tapi ilmu-ilmu yang sifatnya zahir terkadang ini menunggu waktu. Tidak serta-merta kita bisa mengamalkan kapan kita menginginkan untuk mengamalkannya. Seperti halnya umroh dan haji. Apalagi saat ini kita sudah punya ilmunya umroh, tapi saat ini kita tidak akan mungkin bisa umroh karena ditutup, sehingga kita tidak bisa datang waktu ini. Begitu juga dengan haji, meskipun sekarang kita sudah punya uang cukup untuk haji, tapi kita tidak bisa menentukan kapan kita akan berangkat, karena ini menunggu kebijakan daripada pemerintah
atau pihak-pihak yang berkaitan dengan pemberangkatan haji. Maka ada kalanya ilmu itu diamalkan, dia kelihatan oleh kita. Ada kalanya ilmu tersebut diamalkan tapi tidak kelihatan. Maka dengan kita sering mendengar misalkan ilmu yang disampaikan, ada kalanya ketika itu juga, ketika kita sedang mendengar, kemudian pikiran kita berpikir terfokus pada suatu ilmu, kemudian kita memikirkannya, maka kadang-kadang ketika itu juga kita sedang mengamalkan ilmu tersebut hakikatnya. Jadi ketika kita memikirkan ilmu tersebut atau mendengar ilmu tersebut, pada hakikatnya saat itu pula kita sedang mengamalkan ilmu tersebut. Ini terkhusus ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu jiwa, ilmu jiwa atau ilmu akidah. Ketika seseorang memikirkan tentang akidah-akidah yang sahih di dalam agama Islam, saat itu pula dia hakikatnya telah mengamalkan ilmu tersebut, karena ilmu tersebut akan melahirkan keimanan. Ketika dia memikirkan ilmu tersebut, maka akan tertancap iman tersebut di dalam hatinya. Maka saat itu pula hatinya akan ada cahaya. Maka di situ ada athar, ada bekas yang kemudian juga akan menambah imannya. Bukankah ketika seseorang berbuat ketaatan, imannya akan bertambah, dan ketika dia berbuat maksiat, imannya akan berkurang? Maka tatkala segala sesuatu yang menambah iman, berarti dia sedang mengamalkan ilmunya, yaitu ketika dia memikirkan akidah yang sahih, ketika mau tidur dia merenung, tafakur. Ini bagian dari mengamalkan ilmu, dan ini bagian dari amal yang akan dicatat dan akan berikan dampak nanti pada hari kiamat. Dan bahwasanya ilmu hati yang seperti ini lebih penting untuk diamalkan daripada ilmu zahir. Ilmu zahir yang kelihatan ketika diamalkan ini masih membutuhkan bagaimana keadaan hatinya, sehingga amal zahir tersebut bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memperhatikan sesuatu yang lebih penting, yaitu masalah hati, yaitu amalia hati. Semua ulama sepakat bahwasanya amalan hati ini lebih penting untuk diperhatikan daripada amalan zahir. Maka mengamalkan ilmu itu ternyata banyak caranya, kadang terlihat, kadang tidak. Makanya tidak heran ketika ada seseorang yang tatkala dia menyimak suatu kajian, tausiah atau ceramah, saat itu pula dia merasakan ketenangan, merasakan nyaman, merasakan ada cahaya yang meliputinya, maka itu tandanya dia telah bertambah imannya. Berarti dia telah berada di atas ketaatan. Maka itu bagian dari mengamalkan ilmu. Bahkan ketika antum semua datang di majelis ilmu, atau antum semua belajar di pondok menuntut ilmu agama, itu bagian daripada mengamalkan ilmu. Yaitu apa? Mengamalkan perintah supaya kita belajar ilmu agama. Nah, maka dalam hal ini banyak orang yang sempit di dalam berpikir. Ya, banyak orang yang sempit di dalam berpikir seolah-olah ilmu itu diamalkan dan kata-kata ini digunakan untuk menyerang seseorang. Ya, misalkan ada seseorang yang dia tidak mau mondok, dia tidak mau belajar ilmu agama, dia tidak mau bermajelis taklim dengan alasan apa? Nanti kalau saya belajar punya ilmu tapi tidak diamalkan, buat apa itu? Padahal ketika dia tidak mau belajar, tidak mau datang ke majelis taklim, pada saat itu juga dia telah apa? Melanggar perintah. Sedangkan orang yang datang ke majelis taklim, dia sedang mengamalkan ilmunya. Maka terkadang ada alasan ilmu itu untuk diamalkan, ya, tidak untuk dipelajari saja. Kemudian dengan perkataan ini perkataan yang benar, secara lahir benar, tapi dia menggunakan perkataan ini untuk menutupi kekurangannya terkadang, untuk menyerang orang, misalkan untuk menyerang santri, thalabul ilmi, yang dia sedang belajar di pondok, sedangkan dia tidak belajar di pondok. Seolah-olah apa? Yang belajar di pondok itu dia dapat ilmu, tapi seolah-olah ilmunya nggak diamalkan.
sedangkan dia tidak mau belajar ilmu agama karena takut nanti kalau punya ilmu dia tidak bisa mengamalkan. Nah, ini syubhat ya. Ini bagian dari syubhat. Maka terkadang syubhat itu dilemparkan setan untuk kemudian dia berbuat syirik. Ada kadang syubhat itu dilemparkan setan kepada kita supaya kita jauh dari ketaatan. Nah, maka di dalam hal mengamalkan ilmu itu sangat luas sekali, dan yang paling penting yang perlu kita amalkan itu adalah ilmu yang berhubungan dengan hati. Maka kita tidak bosan dengan ilmu yang diulang-ulang, karena dengan sering kita mendengar, terkadang ilmu tersebut akan menambah iman kita, kemudian akan memudahkan kita juga untuk mengamalkan ilmu tersebut ya. Dan terkadang ilmu itu yang kita pelajari, itu bukan karena ilmu tersebut sudah pernah kita pelajari ya. Kita belajar suatu ilmu itu bukan karena ilmu tersebut sudah pernah kita pelajari, tapi apa? Tapi kita belajar ilmu tersebut sama halnya karena kita butuh ilmu tersebut untuk kemudian kita amalkan. Maka betapa banyak orang yang kemudian dia mengulang-ulang ilmunya, dia mempelajari ilmu tersebut diulang-ulang. Dia membaca satu kitab diulang-ulang sampai bahkan ratusan, puluhan kali. Tapi setiap kali dia membaca kitab tersebut dengan judul yang sama, dengan tema yang sama, tetapi tatkala dia membaca, faedah yang didapatkan berbeda. Setiap kali dia membaca, faedahnya bertambah, belum pernah dia dapatkan sebelumnya, padahal kitab yang dibaca itu sama. Maka ini pentingnya kemudian kita mempelajari ilmu tersebut diulang-ulang. Yang sudah kita pelajari kita ulang-ulang supaya itu meresap dalam diri kita sehingga kita bisa paham. Kemudian setelah kita paham, kita berusaha untuk mendakwahkan kepada orang lain. Kita ajarkan kepada orang lain dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam wasilah supaya kita bisa menyampaikan ilmu tersebut kepada semua manusia. Dan ini termasuk menolong agama Allah, termasuk menolong para ulama yang telah menyebarkan ilmunya yang mereka semua telah wafat. Kita sebarkan ajaran-ajaran yang ditulis dalam kitabnya dengan berbagai wasilah yang memungkinkan untuk sampai kepada semua orang. Karena terkadang ilmu tersebut tadi ya, meskipun pernah didengar, tapi ilmu tersebut sangat bermanfaat ketika dia mendengarnya lagi ya. Dan ketika dia mendengarkan lagi, dia mendapatkan faedah baru yang belum pernah dia mendengarnya. Dan terkadang ilmu yang diulang-ulang tadi ini mengingatkan kita, baik mengingatkan ilmu itu sendiri yang kita lupa, sehingga kita ketika mendengar penjelasan kita jadi ingat. Jadi ingat teorinya. Jadi terkadang ilmu yang diulang-ulang ini sebagai murojaah dalam hal teorinya, kita menjadi ingat ilmunya, teorinya. Kemudian juga untuk mengingatkan kita supaya mengamalkannya. Meskipun kita sudah paham ilmu tersebut, ketika diulang lagi ilmu tersebut mengingatkan kita untuk diamalkan. Maka ilmu dipelajari dan diajarkan bukan karena sudah pernah dipelajari atau sudah pernah diajarkan, tapi supaya ilmu tersebut mengucap kuat di hati kita, sehingga kita bisa memahami dengan baik, sehingga mudah untuk mengamalkan dan mudah untuk mendakwahkan. Sehingga ketika kita menyampaikan kepada orang, kita sudah betul-betul menguasainya dengan berbagai wasilah, termasuk pakai HP. Kita pakai HP ini untuk berdakwah, kita sampaikan kepada banyak umat supaya supaya lebih banyak manfaatnya. Semakin banyak manfaatnya, semakin banyak pahalanya. Karena terkadang ilmu yang sudah terbiasa kita dengar, ilmu itu biasa, seringkali kita mendengar, sudah biasa bagi kita, tapi bagi orang lain itu teramat besar, sangat besar bagi mereka, karena mereka belum pernah mendengar. Mungkin ilmu yang tauhid, pengertian tauhid, akidah Ahlussunnah, usulul iman, ini sudah biasa bagi kita. Hakikat
Syahadat itu kita sudah tahu, syahadat itu apa kita sudah tahu. Tapi bagi orang di luar sana, mereka yang belum tahu, ketika mendengar penjelasan, mereka sangat kagum. Ya, mereka ini seolah-olah merasa mendapat manfaat yang luar biasa. Jadi terkadang ilmu yang biasa menurut kita, tapi menurut orang lain belum tentu. Itu menurut mereka sangat besar sekali nilainya di hadapan mereka. Maka kita manfaatkan ladang-ladang yang seperti itu. Masih banyak orang yang belum tahu hal-hal kecil yang mungkin kita sudah anggap itu hal biasa. Maka di sini kita membantu para ulama untuk mendakwahkan ilmu tersebut dengan berbagai wasilah. Dan ini tentunya pahalanya besar. Ya, jadi terkadang ilmu itu sudah biasa bagi kita, tapi bagi orang lain itu luar biasa. Kemarin saya pernah mengajari tetangga saya, belum lama, saya mengajari cara zikir dengan jari. Jadi kita zikir habis sholat itu tasbih 33 kali. Cara ngitungnya dengan jari. Setiap jari dari jendik sini, dari jendik kelingking, dari jari kelingking ini 7. Ada 7. Dari mana 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sampai jari telunjuk semua ada 7. Jadi setiap jari ini ada berapa? Ada 7 hitungan. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 4 jari ini 7. 7 kali 4 berapa? 28. Ditambah 1, 2, 3, 4, 5. Totalnya berapa? 33. Saya ajarkan ini kepada tetangga saya. Dia merasa ini ilmu yang luar biasa, ilmu baru katanya. Wah, Masya Allah, ini ilmu baru bagi saya. Dia merasa senang, merasa luar biasa. Padahal bagi kita ini sudah biasa. Bahkan kita sudah mengamalkan puluhan tahun kan itu. Tapi bagi saudara kita ini luar biasa. Maka terkadang ada sesuatu yang kecil ini luar biasa di mata orang lain. Maka kita tidak bisa menyampaikan ilmu yang sudah pernah kita sampaikan. Karena kita menyampaikan ilmu itu bukan karena siapa yang menyampaikan, artinya dalam hal kapasitas ilmu yang kita miliki, tapi kita melihat siapa mad'u kita. Bukan kemudian orang yang sudah level ilmunya 100 misalkan, dia sudah doktor, sudah profesor doktor, atau kita katakan misalkan ilmunya sudah tingkatan 100. Kemudian kita ajarkan kepada mad'u yang tingkatan ilmunya masih 10, kita ajarkan yang tingkatan dokter ini nggak akan nyambung. Karena likuli makol, setiap tempat itu ada ucapannya masing-masing. Maka yang kita lihat itu bagaimana mad'unya dalam kita berdakwah, bukan melihat ilmu kita, tapi kita lihat apa yang dibutuhkan masyarakat. Meskipun dia dokter, kalau masyarakatnya ini masih membutuhkan ilmu yang dasar-dasar, ya harus menyampaikan yang dasar, jangan menyampaikan yang berat-berat, malah akan lari mereka, nggak paham. Dan dalam menyampaikan ini kita sampaikan dulu yang penting-penting, yang pokok-pokok, tentunya yang urusannya dengan akhirat. Karena kalau akhiratnya itu bagus, insya Allah selanjutnya bagus. Ketika masalah akhiratnya bagus, masalah urusan hatinya ini bagus, ya, di dalam islahul qulub ini bagus, maka insya Allah dia akan aman. Seseorang ketika dia hatinya bagus, hatinya sehat, hatinya selamat, maka dia akan senantiasa dalam keadaan aman. Ketika kebanyakan manusia dalam keadaan tidak aman atau dalam keadaan terjerumus ke dalam fitnah, padahal dalam keadaan yang sama, misalkan sama-sama sholat berjamaah di masjid. Di antara mereka yang sholat jamaah di masjid, ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Ada yang dia terkena fitnah, ada yang dia selamat dari fitnah. Ini tergantung bagaimana keadaan hatinya. Maka ilmu terpenting itu ilmu bagaimana dia membersihkan hatinya dari noda-noda kesyirikan dan noda-noda penyakit hati, hasad dan tidak lain sebagainya. Riya ini juga harus dihindari. Maka ini ilmu yang penting yang disampaikan. Tatkala seseorang hatinya ini bersih, hatinya selamat, ya, karena hati itu ada hati yang sakit, ada hati yang sehat, ada hati yang mati.
Hati yang mati hatinya orang kafir. Dan setan ini selalu menggiring bagaimana kemudian manusia bisa sampai pada derajat hati yang mati. Pelan-pelan. Jadi syubhat itu banyak sekali di sekeliling kita, menyambar-nyambar. Kalau yang kita bahas pada malam hari ini, kitab Kasyfus Syubhat ini menyingkap syubhat yang sifatnya mengantarkan kepada kesyirikan. Adapun syubhat yang lain banyak sekali yang mengantarkan orang supaya dia jauh dari ketaatan atau supaya amalan dia tidak diterima. Ini juga karena syubhat, dimasukin syubhat macam-macam sehingga dia terkena fitnah tersebut. Maka tatkala seseorang hatinya ini selamat, bersih, dan dia fokusnya kepada akhirat, maka insya Allah dalam segala keadaan dia akan selamat ketika orang lain tidak selamat dalam keadaan yang sama. Sama-sama keadaannya berdakwah, tapi yang satu dia selamat karena memang tujuannya akhirat, yang satu dia tidak selamat karena tujuannya dunia. Sama-sama berdakwah, keadaan yang sama, tapi yang satu selamat, yang satu tidak. Yang satu terkena fitnah, yang satu tidak, dalam keadaan yang sama. Sama-sama dakwah, sama-sama sholat, sama-sama beramal soleh. Ini tergantung keadaan hati masing-masing. Maka islahul qalbi atau islahul qulub ini aham syai', sangat penting ya, sangat penting sekali, terlebih bagi para penuntut ilmu di awal-awal. Dan ini menjadi senjata kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan terkena fitnah mereka yang terkena fitnah. Karena kalau hati ini sudah terkena berbagai macam penyakit seperti hasad, dengki, sepandai apapun kita, setinggi apapun ilmu kita, pikirannya akan sempit. Ketika orang sudah terlanda hasad misalkan, dan bahkan ini pokok penyakit hati yang dari hasad ini akan lahir penyakit-penyakit yang lain. Hasad ini kalau sudah ada di dalam diri hati manusia, ini akan merambat ke penyakit yang lain. Setinggi apapun ilmu seseorang, kalau dia sudah terkena hasad, dia akan berpikiran sempit dan akan mudah menyimpulkan. Kemudian dia juga akan menyerang dalam hal memusuhi karena ada hasad. Contoh, orang yang terkena hasad, meskipun dia orang yang berilmu atau nampak orang yang berilmu, pernah belajar, tapi karena ada hasad, dia mudah menyimpulkan. Melihat seseorang punya ilmu, punya buku perdukunan, wah berarti dia dukun, gampang menyimpulkan, mengeneralisasi, bermudah-mudahan menyimpulkan. Ketika melihat orang punya akik, wah ini berarti dukun, ini punya pengasihan, punya pengasihan karena dia punya akik, ini akiknya akik pengasihan, mahabbah, gampang menyimpulkan. Ini karena hasad. Siapapun kalau kena hasad kan seperti itu, akan seperti orang yang jahil lagi, padahal dia orang yang berilmu, tapi karena hasad dia akan jadi jahil, padahal dia sudah berilmu. Makanya penyakit hati seperti itu akan menjadikan orang ini menjadi jahil, sehingga perbuatannya pun perbuatan yang jahil, berkata-kata yang jahil, berkata yang tidak selayaknya, itu karena ada penyakit hasad. Maka ini harus kita bersihkan. Ya, dengan cara apa? Di antaranya membersihkan hati atau hal yang bisa menghidupkan hati itu ada berapa? Ada 5. Tapi pada intinya semua ini itu adalah dzikir kepada Allah. Intinya dzikir kepada Allah. Bentuknya yang pertama dzikir kepada Allah dengan berbagai dzikir, khususnya tilawatul Quran, baca Al-Quran. Tapi baca Al-Quran ini membaca dengan mentadaburi, tidak hanya dibaca. Ini yang bisa membersihkan hati. Adapun kalau membaca dapat pahala. Tapi ada kalanya orang membaca ini tidak sampai pada kerongkongan. Sering kita mendengar hadis tersebut. Ini menunjukkan banyak orang yang baca Quran tapi tidak mempengaruhi hatinya. Makanya terkadang zikir yang sifatnya kita ulang-ulang, tasbih, istighfar, ini kadang lebih berpengaruh. Ya, terkadang lebih berpengaruh. Tapi tetap sebaik-baik zikir itu baca Al-Quran. Ya, ada berpengaruh, ini kita yang tergantung kita bagaimana mengamalkannya. Adapun zikir yang diulang-ulang, tasbih, istighfar, ini sangat berpengaruh, terkadang lebih berpengaruh.
seperti itu. Kemudian yang kedua Pak, cara menghidupkan hati, zikir, kemudian lupa, istighfar, ya. Intinya semuanya zikir, istighfar, kemudian apalagi berdoa, kemudian apalagi baca sholawat, kemudian apalagi qiyamul lail. 5 hal ini membantu di dalam menghidupkan hati. Intinya zikir kepada Allah. Setiap orang yang zikir hatinya akan hidup. Kalau dengan zikir enggak mempan, datang ke kuburan, ini akan melunakkan hati. Alhamdulillah kita dekat dengan kuburan. Alhamdulillah, ini fasilitas dari Allah untuk melunakkan hati. Datang ke kuburan untuk ziarah kubur, bukan untuk cari hajat supaya hajatnya kabul, itu salah. Kita ziarah kubur itu supaya kita hatinya lunak, ingat mati, supaya kita lebih khusyuk di dalam beribadah. Bukan kita datang ke kuburan supaya hajatnya dikabulkan. Ini salah arah. Maka kita kembali tadi kepada ilmu yang kita pelajari ini supaya kemudian kita amalkan, dan di dalam mengamalkan ilmu itu diamalkan dengan hati yang hubungannya dengan ilmu hati, dan ilmu yang berhubungan dengan dohir ini kita amalkan sesuai dengan tata cara pengamalan yang benar yang telah dituntunkan. Tapi yang paling penting adalah ilmu yang ada di dalam hati kita, yaitu ilmu iman, iman kepada Allah. Jadi tatkala kita sedang duduk di sini, kita mendengarkan, kita merenung, kita ngeh, ini saat ini pula kita sedang mengamalkan ilmu tersebut hakikatnya. Karena ternyata dengan seperti itu iman kita bertambah. Kalau iman bertambah itu berarti dia sedang melakukan ketaatan, ya kan? Dan iman itu bertambah dengan ketaatan. Dan setiap amal soleh yang kita amalkan atau setiap ilmu yang kita amalkan itu akan menambah keimanan. Pada intinya di situ. Intinya kembali kepada iman. Maka ketika seseorang ini melakukan sesuatu yang itu menghasilkan iman, maka dia hakikatnya telah mengamalkan ilmu. Jadi supaya tidak terjebak dengan subhatnya orang-orang di luar sana yang dia tidak mau belajar ilmu agama, takut tidak mau mengamalkan, seolah-olah menuduh santri ini yang belajar ilmunya tidak diamalkan, gitu kan? Padahal santri yang mondok ini dia sudah mengamalkan ilmu, ketika dia belajar itu sudah mengamalkan ilmu, ya. Dan sudah berusaha memperbaiki diri, itu amalan yang luar biasa, dan itu tidak semua orang diizinkan, itu pilihan. Nah, maka intinya jangan berhenti semangat, ya, jangan berhenti semangat di dalam melakukan kebaikan, khususnya di dalam menuntut ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Jangan pedulikan kata orang, ya, jangan pedulikan kata orang. Orang ngomong apa terserah, yang penting antum tidak, kan gitu. Karena di dalam berdakwah itu ada 2 komponen, ada 2 hal. Yang pertama itu orang yang menolong dakwah, yaitu para dai, yang mana ketika para dai ini mendengar omongan-omongan atau gangguan-gangguan, dia harus bersabar. Jadi di dalam dakwah itu ada dai yang dia harus sabar dalam menghadapi semua gangguan. Yang kedua ini ada musuh dakwah. Jadi ada penolong dakwah, yaitu para dai, dan ada musuh dakwah, yaitu orang yang mencoba menghalangi dakwah tersebut atau mengomentari dakwah tersebut, ya. Maka kembali kepada kita ingin jadi yang mana? Kita hanya ada dua pilihan. Kita ingin menjadi penolong dakwah atau menjadi orang yang memusuhi dakwah, gitu. Ini kembali kepada kita, ya. Maka hendaknya kita menjadi orang yang menolong dakwah. Jangan terlalu banyak mengurusi orang-orang yang berdakwah, termasuk mengurusi Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, lembaga dakwah A, lembaga dakwah B. Kita komentari semua, ini nggak ada gunanya. Ini hanya menambah kekeruan hati kita. Yang penting kita saja, kita ini yang penting berusaha berdakwah dengan sebaik-baiknya. Kita berusaha ingin beramal soleh, bagaimana kemudian kita ini bermanfaat untuk banyak orang. Khairun nasi anfa'uhum linnas.
Sudah, itu dijadikan prinsip dan penyemangat kita. Sebaik-baik orang itu orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi setiap kita berdakwah pasti ada gangguan, mungkin nggak ada. Maka kita dituntut bersabar di situ. Masalahnya kita ini yang menjadi pengganggu tersebut, yang menghalang-halangi, yang ikut serta di situ, atau kita yang menolong dakwah. Dan setan di sini juga dia berperan bagaimana memasukkan subhat-subhat yang menggiring seseorang ini memusuhi dakwah. Digiring pelan-pelan, mulai dari mengomentari ustadz B dibanding-bandingkan, mengomentari lembaga A, lembaga B. Ini setan hakikatnya. Kita digiring ke arah sana, lama-lama kita nggak sadar kita ini ternyata malah memusuhi dakwah. Seolah-olah kita ini pelan-pelan digiring supaya dakwah tersebut ini lenyap, atau kita membuat keruh dakwah tersebut. Dan terkadang yang digiring, yang terkena fitnah subhat ini adalah kalangan dari orang-orang yang kelihatannya punya ilmu. Maka ini pentingnya tadi ilmu tentang akhirat, islahul qalbi, pembersihan hati. Bagaimana hati ini jangan sampai ada hasad. Kalau sudah hasad ini timbul mudah marah. Kalau sudah marah ngomongnya nggak terkontrol, meskipun dia ini orang yang berilmu. Makanya tadi tetap menjaga hati, menjaga niat, ini amalan yang sangat penting. Kita jangan bosan mengingat-ingat ilmu yang sudah pernah kita pelajari. Ketika mau tidur ya kita pelajari, kita ingat-ingat, kita murojaah bagaimana supaya hati kita ini baik, bagaimana amal kita ini bisa diterima. Dan jangan bermudah-mudah mengomentari orang lain ya. Terkadang kita mengomentari itu karena tadi ada hasad, atau dengan mengomentari akan timbul penyakit hasad. Jadi sebab akibat ini kita hindari. Terkadang sebabnya ini adalah karena kita mengomentari, kemudian timbullah penyakit hasad, atau karena sebab hasad kemudian dia bermudah-mudahan di dalam mengomentari orang lain, menilai orang lain, dan dia lupa dengan dirinya sendiri dan seolah-olah dia ini lebih baik gitu. Nah ini yang masalah, dan ini hakikatnya dia telah tertipu, digiring oleh setan dengan subhat-subhat tersebut. Dan ini beberapa hal ya yang perlu kita pahami juga, bahwasanya di antara subhat yang dilemparkan setan kepada kita itu banyak sekali. Ada kalanya setan menggiring dengan subhat tersebut supaya kita syirik, ada kalanya subhat itu digiring supaya kita terjerumus ke dalam fitnah. Dan intinya kita bisa selamat dari itu semua kalau hati kita ini bersih. Hati kita ini bersih, selamat dari noda-noda tersebut. Dan intinya kata kuncinya supaya kita bisa melakukan itu semua, harus tujuan kita hidup ini adalah untuk akhirat, bukan dunia. Karena barang siapa yang dia sudah kecintaannya pada dunia, maka hal tersebut akan menggiring dia kepada berbagai macam bentuk maksiat ya. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Jadi semua itu disebabkan karena kecintaan dia kepada dunia itu melebihi kecintaannya kepada akhirat. Maka kata kuncinya, selama kita tujuannya adalah akhirat, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita akan selamat tatkala orang-orang tidak selamat dalam keadaan yang sama seperti kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.